Baik, terima kasih Pak Indra. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Fahmi untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Tabita dan juga Audrey. Silakan. Mungkin Pak Fajar sedikit boleh, Bu Puspa ya. Oh, siap, boleh. Yang soal MK untuk duduk aja biar sama itu Pak Fajar ya. Memang kan isu kemarin saya lihat di media itu kan dianggap Pak Jokowi melawan MA, tidak menghormati. Enggak itu Pak. Jadi kalau kita melihat memang opsinya kalau ada judicial review itu 3 opsi, dan itu di peraturan MA. 3 itu adalah 1 mencabut, opsi kedua mengubah, atau ketiga melaksanakan. Nah, artinya ini kan Pak Jokowi masih dalam koridor ya. Konteksnya adalah yang kedua mengubah. Dan mengubah itu masih sangat menghormati kalau compare ke Perpres 75 yang tadi disampaikan oleh Pak Indra dengan sangat bagus. Jadi saya ingin clearkan dulu, sebetulnya tidak betul kalau pemerintah tidak menghormati, karena memang peraturan MA sendiri menyatakan implikasi terhadap proses itu kan 3, mencabut, mengubah, atau melaksanakan. Jadi masih dalam koridor. Nah, yang kedua Mbak Tabita ya kaitannya. Ya, nggak apa-apa, itu saya hanya melengkapi, nanti tentu ini bisa menjadi debat hukum ya kalau soal itu. Yang penting kalau kita baca tekstual dan literal apa yang ada di peraturan MA itu clear. Pemerintah mencabut, mengubah, atau melaksanakan, dan itu masih dalam koridor itu. Kemudian yang kedua Mbak Tabita ya, jadi dari 15,5 yang carry over dan terus kita membayar bulanan, kita tetap ditagih dengan existing layanan yang ada. Per hari ini memang hutang jatuh temponya itu hanya kurang lebih setengah bulan pembayaran ya, yaitu 4,8 triliun ya. Dan ini tadi disampaikan proyeksinya kalau nanti Perpres 64 ini berjalan ya, kita hampir tidak defisit ya untuk itu. Hampir kurang lebih bisa disimbangkanlah antara cash in dengan cash out-nya. Tentu angka detailnya belum dapat saya sampaikan di sini, tapi kita sudah punya gambaran kalau pemberlakuan sejak Juli 2020. Tentu banyak variabel lain yang harus kita lihat ulang terkait dengan pandemi COVID dan lain-lain. Tapi kalau kita melihat hitung aktuaria berdasarkan asumsi normal, itu tentu program ini akan sustain dan berkelanjutan. Dan yang paling penting begini Mbak Tabita, bahwa rumah sakit bisa dibayar lebih tepat waktu, harapan kita pelayanan lebih baik, itu masyarakat, servis ke masyarakat juga akan semakin berkualitas. Nah kemudian kalau kaitannya dengan apakah, ya sudah saya jawab iuran baru kapan nih pertanyaannya, itu mulai 1 Juli, tapi sekarang kita melakukan iuran sampai bulan Juli, iuran sesuai dengan Perpres 82. Kemudian saya kira itu hampir sama pertanyaannya, termasuk juga Mbak Audrey terkait dengan relaksasi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kunta dan paparannya bahwa Perpres ini sendiri mengakomodir relaksasi pandemi COVID ya, yang tadi bahwa tidak serta-merta orang harus menunggak bayar 24 bulan, tapi cukup 6 bulan, kemudian nanti bayaran bisa dibayar tahun depan. Nah soal klaim COVID ya, Mbak Tabita, ini berbeda ya, case-nya berbeda. Kalau COVID itu kan dana wabah, bukan dana jaminan sosial. Jadi kami posisi BPJS ditugaskan khusus tugas tambahan memverifikasi klaim yang masuk berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan. Jadi ada peraturannya, ada surat edaran, kami tinggal membandingkan saja, oh cocok sesuai dengan peraturan, akuntabilitas terjaga, kami teruskan ke Kementerian Kesehatan kemudian membayar ke rumah sakit. Kami punya waktu 7 hari kalau klaim itu berkasnya masuk, lengkap, kami verifikasi, Kementerian Kesehatan, peraturan Menteri Kesehatan 3 hari dibayar. Nah, satu lagi keberpihakan pemerintah kepada rumah sakit yang menangani pasien COVID, jadi begitu berkas masuk, kemudian ditembuskan Kementerian Kesehatan tanpa menunggu verifikasi selesai 7 hari itu sudah membayar dulu 50% dari berkas tagihan yang masuk. Itu kira-kira kalau terkait dengan klaim COVID. Terima kasih. Saya kembalikan Bu Puspa. Iya, baik. Terima kasih. Saya mohon izin untuk mengenai komitmen nih, karena ada komitmen waktu pada pukul 10.30. Tetapi
teman-teman wartawan masih banyak pertanyaan, dan tadi ada satu yang sebenarnya terlewatkan ya dari Mas Kunto. Apakah kita cukup sampai di sini atau boleh satu putaran pertanyaan lagi Bapak? Boleh, silakan. Boleh ya, kita satu pertanyaan lagi ya. Saya ambil 3 saja, mohon maaf teman-teman media, jadi kalau yang nggak tertampung bisa ditanyakan. Pertama kepada Mas Wibi, kemudian Mbak Lydia, dan yang terakhir Mbak Intan, silakan. Oke. Mas Wibi dari bisnis.com. Selamat siang buat Bapak-Bapak dan juga Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya ada 4 poin pertanyaan. Mungkin pertama untuk Pak Askolani. Ini kan akan ada switch ya Pak, perpindahan tanggung jawab untuk PBI dari pemerintah pusat, pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Itu kan lalu pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mensubsidi kelas 3 PBPU dan BP. Kira-kira kemampuan fiskal pemerintah sendiri bagaimana ya Pak untuk subsidi itu gitu? Karena kan pasti bertambah. Kalau di hitung-hitungan saya dari sekitar berapa triliun, 2-3 triliun yang ditanggung Pemda, jadinya pindah ke pemerintah pusat, dan Pemda itu kalau subsidi peserta mandiri kisarannya miliaran gitu, nggak sampai triliun. Itu mungkin soal kemampuan fiskal. Lalu untuk Pak Fahmi, ini Pak, kan dengan adanya penyesuaian iuran ini, bagaimana BPJS Kesehatan memastikan kualitas pelayanan pun akan meningkat gitu? Karena sekarang di masyarakat ada pandangan tersendiri kayak, ya sekarang iuran mungkin naik atau disesuaikan, tapi pelayanan begitu saja. Jadi bagaimana memastikan pelayanannya? Itu pertama. Lalu kedua, dengan adanya penyesuaian iuran ini ada kemungkinan turun kelas Pak, turun kelas kepesertaan untuk peserta mandiri, yang mana nanti akan mempengaruhi tingkat pendapatan dari BPJS, tetapi beban manfaatnya tidak akan berubah gitu. Itu kira-kira bagaimana mengantisipasinya dan apakah sudah ada tren itu? Lalu dengan adanya Perpres ini kan salah satu poin yang dijanjikan akan adanya pengembalian sisa kelebihan iuran dari iuran bulan Mei dan Juni, April dan Mei ya Pak, dibebankan ke bulan selanjutnya. Itu bagaimana ya Pak kelanjutannya? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mbak Lydia, silakan. Halo Pak. Ya, halo, selamat pagi. Halo. Ya. Halo, Bu. Saya mungkin ada beberapa pertanyaan. Mungkin ke ini untuk siapa ya? Untuk Pak Asko. Pak Asko, aku mau nanya. Mungkin nggak berkaitan sama BPJS dulu, Pak. Ini ada mengenai masalah pembayaran yang kemarin pemerintah ngasih insentif kan Pak, yang untuk tenaga medis Pak. Nah, untuk insentif tenaga medis itu bisa diupdate nggak sih Pak? Udah disalurkan berapa ke berapa tenaga medis dan berapa nominalnya? Terus yang kedua itu yang untuk pembayaran penanganan pasien COVID yang di beberapa rumah sakit Pak, karena ada beberapa rumah sakit yang mengatakan kalau pemerintah belum melakukan pembayaran. Nah, apakah sudah ada itu permintaan dari Kemenkes untuk pengajuan pelunasan klaim kepada rumah sakit yang menangani COVID itu Pak? Nah, jika sudah, berapa sih yang sudah dibayarkan pemerintah atas klaim rumah sakit tersebut? Oke, terima kasih Mbak Lydia. Nanti kalau ada waktu akan dijawab atau secara terpisah ya Pak Askolani, karena agak tidak relevan dengan topik, tapi kita coba. Bila bisa dijawab Pak Sekjen sama Pak Dirut BPJS, cocok waktunya. Baik, yang terakhir adalah Mbak Intan dari Kompas, silakan. Iya, selamat siang semuanya. Saya Intan dari Harian Kompas. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, ini dari besaran pembiayaan ini kan ada potensi penurunan ke kelas 3 ini semakin besar. Apakah ada antisipasi untuk turun kelas 3 ini seperti apa, terutama untuk penambahan tempat tidur? Ini sekarang kalau boleh tahu kapasitas tempat tidur untuk pelayanan kelas 3 ini sudah ada berapa persen, dan apakah ada target untuk penambahan tempat tidur ini supaya tidak ada penumpukan untuk pelayanan kelas 3. Kemudian untuk pertanyaan kedua, subsidi kelas 3 ini untuk mengatasi jika ada peserta yang tidak mampu masuk ke PBI. Mengapa yang dipilih tidak perbaikan data atau cleansing data secepatnya untuk mengatasi inclusion dan exclusion error yang ada, justru memilih untuk subsidi kelas 3. Dan kalau boleh tahu update untuk cleansing data ini sudah sejauh apa sekarang ya Pak ya? Terima kasih. Oke, baik. Demikian pertanyaan. Mungkin mau nanya, Bu, mau nambahin pertanyaan. Lydia Bu, CNBC. Lydia Bu, CNBC. Oke, cepetan ya Mbak. Yuk.
Ya Bu, nah terkait tadi defisit kan tadi Pak Asko bilang kalau misalnya nanti dengan dijalankan ini defisit BPJS akan lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya. Nah saya terus Pak Fahmi juga bilang kalau misalnya ini dijalankan kemungkinan BPJS nggak akan